pesanan kaos dan sebagainya, minta ngobrol dulu kerjasama dengan pendidikannya, biarkan anak itu bisa dilakukan proyek. Karena memang tujuannya nanti seperti itu gitu kan. Jadi, nah inilah memang kerjasama antara begitu mau jadi kecemburuan sosial ya. Aku hebat bisa produktif memang itu SMK ya. Jadi bahasa Indonesia, matematika, PAI bukan dikecilkan, tapi memang beda dengan SMA. Ya itu sana mesti kerjasama ya. Jadi memang kalau anak ada kebutuhan untuk pendidikan masih ke atau ginilah prakerin perpanjang karena butuh batu sebulan itu bulan masih ke Pak dari sebulannya bisa itu silakan mau ke ujung-ujungnya kalau saya ke double video itu yang diharapkan bisa kerja di dunia itu. Jadi idealnya praktek di situ keluar dari situ langsung bisa ke Puludi boleh Pak. Kau mau kagok ayeuna di Pajajaran butuna ayeuna Jogja ya bulan puasa padahal belum prakterin di pesan sekarang silakan. Seperti itu mulai saya kami. Jadi memang ini bagus ya Pak. Saya juga jadi punya ilmu ya dan kalau saya sampaikan ke yang lain saya punya ilmu bahwa mereka semua itu memang Pak. Jadi kalau sudah MOU masuk memanfaatkan Pak Chandra, memanfaatkan Pak Chandra kan sudah bukan produknya, bikin produknya. Sok saya dukung produk itu buat nanti anak-anak yang buat karena memang pelajaran PKK 8 jam itu buat prototipe sampai katakanlah formasi itu sangat bagus di kelas 3 itu bikin produk massal Pak sampai bisa dijual membuat laporan keuangan itu tujuannya pelajaran PKK selama ini kan PKK kita harus lomanya kalau bikin cimpring dan sebagainya bimbingannya sesuai banget saya saja tidak jadi masalah maksudnya supaya anak kreatif ya tapi idealnya itu kalau bisa dengan jurusannya gitu banyak Pak nanti mungkin ini banyak banyak tapi saya tanggapi seperti itu Bapak Ibu punya ilmunya sebetulnya guru produktif punya ilmunya dari Pak Dede saya juga sudah apresiasi Pak Dede itu selain praktisi juga punya experience guru prioritas tapi juga praktisi sebagai BUL itu jadi manfaatkan juga Pak dia sama sinkronisasi sudah saya sebutkan sok sinkronkan kurikulum dia dengan Indudi karena yang dia akan pakai itu Indudi jadi mengerjakan setelah pada penerimanya sudah mantap gitu dan kita menyiapkan itu bukan hanya lulus ngumpul kompeten tapi kudu siap pakai itu yang jadi masalah. Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di Ibu Mai yang saya favoritkan sebagai pengawas SMK dari beberapa pengawas itu. Karena dari banyak pengawas yang ideal saya nilai ini adalah Ibu Haji. Beruntung mungkin buat saya SMK terus saya belajar dibina dengan Bu Haji. Yang kedua, yang poin pentingnya hubungan antara SMK dengan Budi. Yang saya tangkap dari Ibu Haji tadi, mungkin permintaan dari saya adanya sinkronisasi kurikulum. Karena di Astra dari Honda sudah ada kurikulum tersendiri yang namanya KTSM, kurikulum teknik segala macam. Dengan adanya sinkronisasi kurikulum, nggak rancu gitu. Ya, dari segi bahasa, terus dari pembelajarannya, mungkin lebih terarah gitu satu arah. Yang kedua, kalau sudah berjalan kurikulumnya sudah terarah sesuai Budi, penyesuaian Budi. Mungkin kedepannya ada kelas industri itu yang saya harapkan. Nah, yang di samping kurikulum, saya punya permintaan lagi karena yang namanya PBSN ya. Kalau dulu otomotif, karena yang namanya otomotif ilmu gabungan dari fisika, matematika, bahasa Inggris. Mungkin harus sesuai juga ya. Misalkan bahasa Inggrisnya bukan bahasa Inggris umum, tapi bahasa Inggris teknik. Matematikanya matematika teknik juga, bukan matematika umum. Jadi mohon maaf, karena ini SMK, ya ada sedikit berbau tekniknya juga karena ada jurusan KBSM. Nah, yang sebenarnya terakhir lah, biar nggak panjang lebar, biar sama-sama maju. Mungkin ini bukan mohon maaf kepada Pak Chandra, biar sama-sama maju.
ada istilahnya pedoman lah. Kalau di kita di Honda menerapkan PDCA, Plan, Do, Change, Action. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, cukup menggunakan dua pedoman ini lah. Yang kedua ada yang namanya KPI, Key Performance Index. Jadi yang dua ini jalan, insya Allah semua akan terukur dan terkontrol. Nanti akan mengeluarkan produk kalau sudah terkontrol dengan baik, terukur dengan baik, ya hasilnya anak didik ya insya Allah mungkin lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Karena saya sebagai didik juga pengguna akhir dari siswa SMK. Jadi saya mau yang terbaik juga nih. Karena dari AHM sendiri yang dinilai mau kerja menerima SMK, yang dinilai bukan skillnya dulu, sikap, baru skill. Soft skill berarti. Iya. Bukan soft skill. Mungkin itu saja dari saya. Ada tambahan dari Pak Dede yang lebih mengerti tentang dunia pendidikan. Kebetulan rekan saya juga guru. Silakan Pak Dede. Wah, ditodong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada para pengurus yayasan serta remaja, yang terhormat Bapak Ibu pengawas masyarakat dan Bapak Kepala Sekolah serta remaja serta rekan-rekan guru. Saya sebutnya rekan ya, karena sudah masuk dunia pendidikan. Saya juga guru. Kalau saya sudah keluar dari dunia pendidikan, saya praktisi intinya. Jadi saya itu amfibi, bisa hidup di dunia seperti yang sudah disampaikan tadi. Sebenarnya sudah panjang lebar dari Ibu Maya itu. Saya hanya menggarisbawahi beberapa hal yang ada di dunia pendidikan. Beberapa kesalahan yang terjadi internal di dunia pendidikan. Saling menghargai nggak usah ditanya, semuanya sarjana. Tapi saling bekerja sama itu tidak ada. Benar, nggak ada sama sekali. Jadi orang-orang produktif, orang-orang guru produktif ya, saya sebutnya kadang orang produktif. Guru produktif, guru normatif, guru adaptif itu seakan-akan mereka punya kelompok sendiri. Padahal namanya SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Jurusannya apa? TBSM. Tapi orang bahasa Inggris nggak ada urusannya dengan TBSM. Guru bahasa Indonesia nggak ada urusan saya dengan TBSM. Padahal kalau dilihat dalam beberapa struktur kurikulumnya, dia itu membentuk piramid. Jadi yang puncak yang tertingginya itu adalah jurusan tersebut. Sedangkan pendukung fondasinya itu yang ada di bawah. Jadi kalau misalnya yang di bawahnya nggak ada, nggak terbentuk fondasinya, ke atasnya mau jadi apa gitu. Akhirnya belum loh guru produktif itu. Terus terang saya yang terjun langsung habis baterainya nih. Tarik dia lah. Tarik dia. Jadi kami yang berada di produktif itu kadang babak belur juga. Babak belur ketika kita harus ke aplikatif, karena memang jurusan produktif itu adalah aplikatif. Sesuatu yang digunakan, misalkan alat ukur, matematikanya agak kurang nih, di matematika kurang diperhatikan, tiba-tiba harus menggunakan alat ukur yang isinya penjumlahan, perkalian, pembagian. Akhirnya kita jadi ganda, jadi guru produktif plus guru matematika. Itu kan indah, bisa indah banget gitu. Itu yang terjadi fenomena di guru produktif ya. Ini artinya nggak ada, saya yang benar-benar merasa ya berada di dunia SMK ini, kerjasamanya nggak ada kayak ini. Tapi ini bukan terjadi hanya di satu sekolah, tapi rata-rata ya. Rata-rata di hampir semua sekolah yang pernah saya datangi, kemudian saya diskusi, saya ngobrol gitu, panjang lebar gitu. Saya paling sering diskusi dengan SMK Negeri 1 Padaheran. Kemudian guru produktifnya, ada kendala nggak kalau dikasih alat ukur? Iya benar, itu yang babak belur gitu. Berarti kita sama dong masalahnya gitu. Jadi ada permasalahan yang sebenarnya sama. Kalau dilihat dari sisi profesionalisme, oke lah, administrasinya bagus, dinilai gurunya, wah
angka kredit, kalau disebut angka kredit mah dapat 100. Tapi kerjasama antar jurusan ini yang antar disiplin ilmu ini nggak sampai gitu. Karena kalau saya menelisik dari posisi di luar dunia pendidikan, kita ini orang-orang yang cari keuntungan di luar, kita sebenarnya sedang berbisnis di kemalasan manusia gitu. Nyervis motor rata-rata bisa. Kalau dididik di sekolah ini anak-anak, insya Allah siswa-siswa Darul Najah bisa sebenarnya. Bisa. Dan kita berbisnis di kemalasan gitu. Padahal mah bisa ngebongkar sorangan teh, tapi udah terguru nggak ganti oli teh, bawa bengkel gitu. Akhirnya mengeluarkan dana ekstra gitu. Nah kita yang ada di dunia bisnis gitu, makin banyak orang malas makin senang, sebanyak-banyaknya malas gitu. Saklarnya kabelnya putus sedikit, bawa ke bengkel, padahal sorangannya bisa gitu. Itulah yang terjadi. Jadi karena saya berada di dunia ini, saya merasa kok unik ya. Jembatan di kedua ini kapan terjadinya gitu? Kapan terjadinya? Dudi diundang hanya uji kompetensi misalkan. Jadi guru tamu seperti yang disampaikan nggak pernah. Walaupun ada di beberapa sekolah itu malah ala kadarnya, hanya untuk sekedar administrasi untuk mencapai level tertentu di sekolah tersebut gitu. Saya nggak tahu juga ya. Jadi ada salah satunya adalah harus mengundang guru dari luar dapat nilai 100 gitu. Akhirnya yang datang juga kadang bajakan juga. Yang diundang yang penting apalah gitu kan. Sampai akhirnya ada beberapa kasus yang terjadi di SMK yang sebenarnya nggak perlu diceritakan lah. Saya juga nggak akan mengungkapkan hal tersebut. Jadi ini karena tidak ada sinkronisasi antara SMK dengan dunia usaha. Padahal kalau sudah sinkron, saya yang merasakan sekali. Saya sering diskusi dengan Pak Chandra, karena Pak Chandra adalah kepala sekolah terdekat se-Jawa Barat dengan saya. Se-Indonesia. Jadi kita sering berdiskusi bagaimana caranya kalau misalkan SMK ini lapangan kerja agak sulit. Bagaimana kalau kita menciptakan lapangan kerja? Bagaimana kalau kita menciptakan lapangan kerja? Akhirnya disambut dengan Pak Chandra, oleh Pak Chandra. Satu-satunya SMK yang menyambut tuh. Artinya apa? Saya orang dunia usaha itu sudah menyodorkannya ke beberapa SMK. Saya datang ke sini karena maaf Bu, ini pernah ditegur sama Honda. Saya pernah datang ke Honda kemudian ditegur. SMK itu bodoh sekali. Kenapa? Kenapa? Semuanya sudah dijembatani dengan MOU. Butuh fasilitas tinggal ngomong, butuh spare part tinggal ngomong, butuh pelatihan kami panggil. Tapi kenapa SMK nggak maju-maju gitu? Kenapa SMK-nya nggak bergerak gitu? Ini salah satu fenomena yang terjadi di SMK yang sudah MOU dengan Honda. Mitra AAS-nya dipampang, tapi nggak ada kegiatannya di dalamnya gitu. Casing unggul gitu. Mudah-mudahan dengan intensifnya, karena memang di antara kepala sekolah yang intensif sekali berdiskusi dengan dunia usaha ya, Pak Chandra. Mungkin Bapak Ibu nggak mengenalinya, nggak tahu ya. Malam-malam sampai jam 2, jam 1, malam Minggu batuk apel 5 diskusi. Bisa banget. Nah itu. Jangan kan munggah-munggah. Jadi intinya adalah butuhnya kepedulian dan kerjasama. Kalau saling menghargai, kayaknya nggak perlu dibahas. Kalau saling menghargai antar guru, tapi bekerja sama internal di dalam sekolah itulah yang menjadi masalah besar. Munculnya orang-orang yang merasa bahwa dirinya paling PAI, paling BI bahasa Indonesia, paling matematika, itulah yang sebenarnya menjadi masalah. Saya berada di sekolah yang pernah ya Pak, pernah jadi terbesar se-Jawa Barat. SMK Siliwangi kayaknya sebenarnya saya terbesar se-Jawa Barat jumlah siswanya. Tapi ternyata itu sejarah. Itu sejarah. Sekarang kita punya siswa itu sekitar 1.000 kurangnya nggak usah disebut. Kurang 200, kurang 250 gitu. Nah, masalah yang ada di sana ini sedikit agak bocoran. Itu tidak ada kerjasama antar guru itu. Kalau ditanya gurunya, wah hebat semua. Kalau diperiksa sama
pengawas itu nilainya 100 semua. 100 semua gitu. Dan nggak mungkin juga pengawas sampai menanyakan gimana kerjasama antara satu ini dengan yang lain, nggak mungkin juga. Itu urusan manajerial internal di dalamnya kan gitu. Jadi itulah yang ingin saya berbagi. Saya sebagai orang ambibi yang benar-benar makanya gregetan. SMK punya potensi besar. Bukan hanya sekedar untuk diserap di dunia usaha industri, tapi justru bisa menjadi besar seperti yang Bu Men ceritakan. Ada SMK yang sampai punya BMT besar gitu, miliaran itu. Artinya SMK itu punya apa ya? Punya modal dasar yang sebenarnya bisa mandiri, benar-benar mandiri. Itu saja sebenarnya panjang lebarnya sih. Gregetan nama yang dikeluarkan. Saya tambah ya. Saya juga apresiasi ya. Sebetulnya inilah curhatan daripada Dudi. Di kenapa tidak kita manfaatkan? Pak, insya Allah di kurikulum Merdeka, matematika dan bahasa Inggris jadi guru produktif, pelajaran produktif. Jadi matematika di TBSM, bahasa Inggris TBSM vocabulary segala macam harus tentang kemesinan, tentang TBSM. Tidak betul Pak Din, tidak ada. Jadi mungkin Pak Wikam juga cerdas, dia sudah tahu kebutuhan SMK itu sudah bicara dengan dunia usaha. Jadi memang nanti bagaimana matematika di tata boga butuh tidak pelajaran kayak kosinus tangen dan sebagainya. Tapi kalau dia butuhnya apa, diferensial segala macam. Termasuk bahasa Inggris untuk FPR beda, dengan TBSM beda, untuk dengan akuntansi. Jadi memang nanti tuntutan untuk guru bahasa Inggris dengan guru matematika itu harus sesuai dengan jurusannya.